yaitu melalui berdoa. Oke. Untuk kali ini saya suruh anak saya Brekson untuk memimpin doa. Silakan maju, Nak. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Kami yang telah mengajarkan dalam sekolah yang Bapak, kepada kedua orang kami diurungkan. Dalam segala kaya kasih tidak tahu kami dalam nama Yesus kami bersama syukur. Amin. Oke. Sekarang untuk menenangkan jiwa nasionalis kita sebaiknya menyanyikan lagu wajib nasional. Sekarang Ibu putar video, kita bernyanyi bersama. Ambil sikapnya. Bagaimana kalau untuk menyanyikan lagu wajib? Berdiri dan siap. Semua pandangannya ke depan, ya. Siap semua ya anakku. Siap sama dia udah siap Samuel. Siap Samuel. Udah siap semua. Ayo siap semua. Semua pandangannya ke depan. Karena kan videonya depan. Oke, siap. Kita bernyanyi bersama. Oke, silakan duduk. Masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Masih, Bu. Apa pembelajaran kita sebelumnya? Kondisi demokratis Indonesia. Anakku, coba dulu kamu. Apa tadi Ibu bilang? Apa pembelajaran kita sebelumnya?
geografis Indonesia kita itu? Negara Indonesia itu disebut dengan negara maritim atau kepulauan. Iya, negara Indonesia itu disebut juga dengan negara maritim atau negara Kepulauan. Kenapa kita dibilang negara kepulauan? Karena terdiri dari beribu-ribu pulau. Oke. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, Ibu sampaikan dulu ke kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini belajar tema 2, subtema 2, subtema 1, yaitu tentang peran ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu melalui diskusi nanti anakku, nanti kalian mampu memahami makna tanggung jawab. Jadi nanti pada saat diskusi semua bertanggung jawab dan bertanggung jawab juga menjaga kebersihan di Lingkungan. Jadi nanti kalau selesai praktek atau pada saat praktek kalian sama-sama menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, melalui video nanti kalian mampu menjelaskan informasi, dengar ya. Mampu menjelaskan informasi yaitu dari video tadi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, dan mengapa. Jadi nanti kan ada kegiatannya. Siapa yang melakukan? Apa yang dilakukan? Mengapa dilakukan? Kalian harus mampu ya membuat pertanyaan nanti dari video tersebut. Kemudian yang ketiga sekarang kan tujuannya kan? Tujuan yang ketiga. Tujuan yang keberapa? Ketiga. Yang ketiga nanti tujuannya kalian mampu membandingkan jenis-jenis kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, kalian mampu mengetahui atau menganalisis peran ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima, mampu membuat laporan dari hasil analisis tadi. Paham? Paham, Bu. Oke. Sekarang sebelum kita menonton video, Ibu mau tanya dulu, semua membawa alat dan bahan yang Ibu suruh? Selalu. Oke, nanti pada saat praktek baru dikeluarkan ya Nando, turunkan dulu ya Nando, turunkan dulu ya anakku. Sekarang Ibu bagi LKPD-nya, sebelum kita memutar video, Ibu bagi dulu LKPD-nya. Dan ini nanti kelompoknya kelompok produksi. Kemudian ini kelompok distribusi. Ini kelompok konsumsi. Ingat ya, kelompok apa tadi? Produksi. Ini Distribusi. apa? Distribusi. Ini Konsumsi. Ini yang KPD-nya ya. Oke, sekarang perhatiannya semua ke depan. Kita menonton video. Dari video ini nanti perhatikan semuanya ke depan. Jangan dulu dikerjakan itu, ya. Saat menonton baru bisa sambil dilihat. Tapi sekarang jangan dulu, semua perhatian ke depan. Oke, siap? Siap ya. Saya juga yakin siap kalian. Halo, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, sekarang kita lihat kegiatan ekonomi itu secara umum terbagi menjadi 3, yaitu ada produksi, kemudian ada distribusi, dan selanjutnya ada konsumsi. Oke, produksi merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan Diperhatikan ya, Nak, ya. menjadi. Sementara Bila perlu, kalau ada yang distribusi perlu ditulis, ditulis. kegiatan menyalurkan hasil produksi berupa barang atau jasa
kepada konsumen. Sementara konsumsi merupakan kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi, bisa berupa barang atau jasa, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini adalah masing-masing produksi itu apa, distribusi itu apa, dan konsumsi itu apa. Oke, sekarang kita membedakan apa sih produksi dengan produsen, bedanya distribusi dan distributor, ataupun konsumsi dan konsumen. Karena sebagai orang masih belum bisa membedakannya. Sekarang kita lihat produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan kegiatannya. Sementara produsen, distributor, dan konsumen merupakan orang yang melakukan kegiatannya. Jadi, produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi, sementara distributor adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi. Sedangkan konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Jadi jelas ya perbedaannya, Ibu harap kalian bisa membedakannya. Oke, setelah kita tahu apa itu kegiatan-kegiatan ekonomi, kita akan masuk ke dalam pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita akan lihat dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, yang perlu kita ingat juga bahwa tujuan utama kegiatan ekonomi diadakan itu untuk menyejahterakan masyarakat. Oke, jadi kita melihat pengaruh kegiatan ekonomi tersebut. Yang pertama, produksi. Nah, kegiatan produksi ini membutuhkan pekerja untuk membuat bangsa menjadi atau barang jadi. Nah, oleh karena itu, melalui kegiatan produksi ini, maka akan tersedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pembukaan lapangan pekerjaan tentunya dapat mengurangi jumlah pengangguran di lingkungan sekitar. Jika jumlah pengangguran di lingkungan sekitar berkurang, tentunya itu akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dari masyarakat di lingkungan tersebut. Apalagi kalau kalian bisa bayangkan, jika tingkat produksi ini adalah skala yang besar, berarti banyak juga kan masyarakat yang dilibatkan, sehingga jumlah pengangguran pasti akan menurun. Jadi, produksi ini atau kegiatan produksi sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Sekarang kita akan lihat dari kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Distribusi memeratakan hasil produksi kepada konsumen di seluruh wilayah. Dengan penerapan hasil produksi, maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dan kesejahteraan pun dapat tercapai. Nah, di sini kalian perlu ingat bahwa distribusi itu terletak di tengah-tengah antara produksi dan konsumsi. Jadi, tugasnya distributor ini dia menyalurkan atau mendistribusikan hasil produksi kepada konsumen. Nah, karena tugasnya itu menyalurkan, jadi dia bisa bayangkan kalau konsumen tidak mendapatkan hasil produksi, maka kebutuhannya tidak akan terpenuhi dan kesejahteraan itu tidak tercapai. Makanya distribusi ini sangat berperan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sudah mencapai kesejahteraan. Oke, kita akan lihat contohnya. Yang pertama di situ ada gambar pertama ini. Nah, kegiatan ini disebut sebagai kegiatan produksi. Mengapa sih kegiatan ini disebut sebagai kegiatan produksi? Karena petani bertugas memproduksi beras. Jadi dari padi yang ditanam dan dipanen oleh petani nantinya akan diperoleh beras. Beras inilah yang nanti akan didistribusikan. Nah, oleh karena itu kegiatan selesai gambar ini disebut sebagai kegiatan produksi. Kemudian padi-padi yang sudah dipanen tadi dipisahkan dari kulit-kulitnya dan ampas-ampasnya, dan kemudian dikemas ke dalam karung-karung. Beras yang sudah dalam karung ini kemudian akan didistribusikan ke wilayah-wilayah tertentu atau kepada penjual-penjual beras. Oleh sebab itu, kegiatan pada gambar ini kita sebut sebagai kegiatan distribusi. Nah, selanjutnya beras yang sudah didistribusikan akan dijual oleh penjual beras kepada konsumen-konsumen.
konsumennya siapa? Konsumennya ya kita-kita ini yang membeli beras tersebut. Kemudian akan diolah oleh ibu kita atau mama kita menjadi nasi. Nah, kita akan mengonsumsi nasi ini sebagai makanan kita. Oleh sebab itu, pada gambar ini disebut sebagai kegiatan konsumsi. Cukup jelas ya, perbedaan dan contoh-contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, jelas ya? Sudah jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari video tadi? Ada pertanyaan? Yakin gak ada pertanyaan? Yakin gak ada pertanyaan? Yakin ya? Yakin gak ada pertanyaan? Oke, sekarang biar lebih semangat lagi. Senang pasaran? Yes, yes, yes. Senang pasaran? Yes, yes, yes. Oke. Sekarang ibu yang bertanya ya. Dari video tadi dan sudah kalian simak, saya bertanya tergantung kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Jadi kira-kira menurut kalian apa itu tadi produksi itu? Apa tadi itu produksi itu? Produksi itu menghasilkan barang. Kemudian kalau distribusi menyalurkan. Kalau konsumsi memakan. Kan masih kan?
dan ngerti. Ya. Belum tersedia esnya. Kenapa ada yang pilih, kenapa nggak dikasih? Jangan serius ya, jangan ketawa-ketawa, serius. Ini kita ini belajar, serius ya. Udah, kalau sudah kembali. Kalau sudah kembali. Enggak boleh barang taman-taman beli dan tujuan. Buka, kalau sudah. Sambil dipahami ya, sambil diperhatikan RKPD-nya. Kalian tadi ngapain? Diperhatikan. Ya, sudah selesai ya? Baca. Ya. Gak bisa lagi. Gak enak itu. Nanti siapa yang punya kulkas bisa dibawa. Aku dong. Bang. Kenapa jadi apa? Aku sisi. Ada aku sekali. Jangan ketawa-ketawa. Ini belajar ya. Maka kalau sudah silakan duduk. Oke? Sudah? Sudah kan? Apa tadi saya bilang bagaimana makna tanggung jawab itu? Bagaimana Tiara? Lihat dulu di jam. Bagaimana tadi makna tanggung jawab itu? Menjaga kebersihan. Apalagi yang untuk melap kertas gitu, kertas belajar pakai tangan. Dengarkan dulu ke saya, biar lebih paham dari makna produksi, distribusi, dan konsumsi itu. Produksi itu kalau kita analogikan
pengaruhnya lah supaya bagaimana dilakukan di sini. Ini kegiatannya kalau berpodcast ini kegiatan apa? Jangan jadi hanya satu gitu. Ini juga dikerjakan biar semuanya selesai, biar sama-sama selesai dikerjakan semuanya. Jangan hanya satu. Mana sampai dia yang bikin praktek kan tadi belajar semuanya kita tes. Yang serius mengerjakannya ya, yang serius. Nanti kalau tidak serius, apa hukumannya? Yang tidak selesai nanti apa hukumannya? Ah, takut kan kalau dibilang apa hukumannya? Nanti disuruh melompat-lompat 50 kali. Makanya kerjakan serius mengerjakannya, serius. Jangan jadi bermain-main. Kalau udah penghapusnya dicabut aja. Taruh bawahnya. Beli sejalan bawa di sana. Dia kan ini dari apa ya? Makan ya. Perannya bagaimana? Kalau peran produksi itu kan buat iklan, membuat sebenarnya mereka seperti tadi, makanya tadi kan disuruh kan? Kalau belum ditulis, dan ini lah sekarang ini nomor 3. Ini tadi produksi bagaimana? Ngapain produksi? Produksi ngapain? Produksi ngapain? Jadi kegiatan itu dilakukan apa? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendapatkan kalau distribusi kalian tadi kita udah distribusi ngapain? Konsumsi produksi ngapain? Distribusi ngapain? Ini buat kalau produksi apa-apa aja tadi dilakukan. Tes baru yang dibikin tadi. Apa mengolah? Jual jajanan. Udah selesai?
Udah kan? Oke, sudah? Sudah? Sudah semuanya? Sekarang biasanya kan kita mulai dari pinggir. Hari ini kita mulai dari tengah. Ayo silakan kelompok distribusi bacakan hasil kelompok. Ada maju, maju. Silakan kelompok distribusi silakan baca hasil di LKPD. Yang lain tunggu. Yang lain perhatikan dan kalau ada yang mau ditanya silakan ditanya, ya. Lanjut. Nama kelompok distribusi, nama anggota Jessica, sekolah berenang. Satu, melalui video tadi tuliskanlah aktivitas yang dilakukan oleh orang pada video itu dan termasuk ke dalam kegiatan ekonomi bidang apa. Aktivitas yang dilakukan mengolah padi, membuat beras, memakan nasi, termasuk ke dalam kegiatan ekonomi bidang apa. Produksi, distribusi, konsumsi. 2. Melalui praktek tadi tuliskan aktivitas yang kalian lakukan dan termasuk ke dalam kegiatan ekonomi bidang apa. Aktivitas yang dilakukan buat S termasuk ke dalam kegiatan ekonomi di bidang produksi. Seperti itu membacanya ya, Nana. Aktivitas yang dilakukan menjual. 2. Aktivitas yang dilakukan menjual jajanan termasuk ke dalam kegiatan ekonomi di bidang apa. Distribusi. 3. Aktivitas yang dilakukan membeli jajanan termasuk ke dalam kegiatan ekonomi di bidang konsumsi. Lanjut. 3. Menurut video dan praktek yang kamu lakukan tadi, buatlah laporan tentang peran ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Produksi, mengolah padi dan membuat es. Distribusi, menyalurkan dan menjual. Konsumsi, membeli dan memakan. Sudah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok distribusi. Silakan kelompok produksi. Nama kelompok produksi. Nama anggota Tiara Tamba, Indah Tamba, Nani Tamba, Lexus Tamba. Melalui video tadi tuliskanlah aktivitas yang dilakukan oleh orang pada video itu dan termasuk Dan buat suaranya. bidang apa. Aktivitas yang dilakukan metode termasuk dalam kegiatan ekonomi di bidang apa. Produksi. Aktivitas yang dilakukan memakan
produksi. 2. Aktivitas yang dilakukan menjual jajanan, termasuk ke dalam kegiatan ekonomi di bidang apa? Distribusi. 3. Aktivitas yang dilakukan membeli jajanan, termasuk ke dalam kegiatan ekonomi di bidang apa? Konsumsi. 3. Menurut video yang dan praktek yang kau lakukan dari dalam kamu tentang peran ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. 1. Produksi untuk membuat es. 2. Distribusi untuk menjual jajanan. 3. Konsumsi untuk membeli jajanan. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok produksi. Silakan duduk. Silakan kelompok konsumsi bacakan hasil LKPD. Yang lain diperhatikan, ya. Ayo silakan. Silakan kelompok konsumsi. Kalian jangan berbicara kalau sudah di depan. Silakan. Nama kelompok konsumsi. Nama anggota istri Mariko Sitindak, Dani Bastian Sinaga, Samuel Sinaga, Maradat Namba, Loren Sistem. 1. Melalui video tadi tuliskanlah aktivitas yang dilakukan oleh orang pada video itu dan termasuk ke dalam kegiatan ekonomi di bidang apa? Aktivitas yang 1. Aktivitas yang dilakukan petani termasuk ke dalam kegiatan ekonomi di bidang apa? The Bluetooth device 2. is connected to Aktivitas yang the dilakukan penjualan beras termasuk ke dalam kegiatan ekonomi di bidang apa? Distribusi. 3. Aktivitas yang dilakukan memakan nasi termasuk ke dalam kegiatan ekonomi di bidang apa? Konsumsi. 2. Melalui praktek dari tuliskan aktivitas yang kalian lakukan dan termasuk ke dalam kegiatan ekonomi di bidang apa? 1. Aktivitas yang dilakukan PS termasuk ke dalam kegiatan ekonomi di bidang apa? Produksi. 2. Menjual jajanan termasuk ke dalam kegiatan ekonomi di bidang apa? Distribusi. 3. Aktivitasnya yang dilakukan menjual jajanan termasuk ke dalam kegiatan ekonomi di bidang apa? Konsumsi. Dan 3. Saya tutup mukanya ini. 3. Menurut video praktek yang kamu lakukan dan bertanya bahwa tentang peran ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Korupsi adalah kegiatan untuk mengelola barang atau korupsi adalah kegiatan untuk mengelola barang atau membuat es. 2. Distribusi adalah menyalurkan barang. 3. Konsumsi adalah pemakai. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Silakan duduk. Kita kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok konsumsi. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok konsumsi. Kenapa seperti itu? Yang serius lah, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok konsumsi. Oke, silakan duduk. Kumpulkan ke saya LKPD.
produksi itu bagaimana? Kalau distribusi itu bagaimana? Dan kalau konsumsi itu bagaimana? Tahu kan? Kemudian perannya atau pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat bagaimana? Kalau misalnya nggak ada produksi, bisakah ada konsumsi? Kalau nggak ada distribusi, sampai kapan orang dari produksi ke konsumsi? Tidak bisa kan? Kalau misalnya kayak susu ini kan pabrik yang membuatnya, kan nggak bisa sampai kan? Kalau tidak dijual, nggak mungkin kita membelinya beramai-ramai ke pabrik, ya kan? Jadi perannya itu atau pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan kita itu bagaimana? Kalau ada produksi bisa membuka lapangan kerja. Kalau ada distribusi juga bisa barang tersampaikan ke konsumsi. Dengan adanya ini semua, konsumsi bisa mempergunakan, ya kan? Oke. Nanti PR yang ibu kasih dikerjakan di rumah. Yang tidak mengerjakan PR dikasih apa? Dikasih hukuman. Hukumannya bukan dipukul, tetapi membersihkan kamar mandi sampai wangi. Ya, jadi ada yang mau membersihkan kamar mandi? Masa nggak mau? Mau, tapi jangan karena tidak mengerjakan PR. Ya, jadi semua nanti ibu berharap semua mengerjakan PR. Semua mengerjakan PR-nya. Ya, oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kalian belajar lagi di rumah biar lebih pintar, biar lebih pandai. Sekali lagi dulu, SD 6 pasaran? SD 6 pasaran? Oke. Sebelum kita pulang, karena kita sudah selesai melaksanakan kegiatan kita, sebaiknya kita berdoa dipimpin oleh Jessica. Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang berkat dari kerjaan surga, pada hari ini ya Bapak kami sudah selesai dengan pelajaran kami ya Bapak. Kami akan pulang, lindungilah kami di perjalanan dan lindungilah ibu kami yang mengajari kami ya Bapak. Terlebih dahulu ya Bapak, hapuskanlah segala dosa dan dosa kami agar kasih tidak terhalang dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan, Putra, Roh Kudus. Amin.